Kita kalau sedekahnya sendiri-sendiri bisa apa sih ya kan? 10.000, 20.000 nasi bungkus kan? Tapi ketika misalkan 1.000.000 orang kemudian berkumpul 20.000 itu berarti 20 miliar. Dan ribuan nanti anak-anak desa bisa sekolah loh. Bisa ngapal Quran, bisa kemudian sampai S1. Asik ya? Oke. Pemirsa yang baru bergabung, ada tamu kita namanya Ibu Rina, Mbak Rina, yang suaminya kemudian punya utang banyak, tapi beliau tidak meninggalkan. Kemudian tadi ceritanya sampai riado dan sedekah cincin sama komputer katanya. Kita lanjutkan ceritanya ya, langsung dari orangnya. Silakan Mbak Rina. Ya Ustadz, setelah saya ke sana tuh, bawa itu, saya ceritakan semua masalah saya sama salah satu ustadz di sana. Ustadznya malah bilang gini, alhamdulillah ya dikasih masalah. Loh kok ustadz malah alhamdulillah masalah saya sih. Aduh tuh mas sabar, mungkin ini caranya harus seperti ini dulu kali, harus dipahitin dulu kali ini sama ustadz di sini gitu kan. Tapi saya tetap waktu itu disarankan ikut riado, jalankan tahajud 40 hari 40 malam, sama amalan-amalan yang lain. Terus kami lakukan tuh ustadz, dilakukan sama suami saya kalau tahajud. Sampai akhirnya salah satu doa kami yang enggak selama 3 tahun itu Ustadz, masalah itu habis sedekah bukannya selesai itu masalah Ustadz. Tapi di balik itu ada ujian keikhlasan dan kesabaran selama 3 tahun menanti datangnya pertolongan. Ada aja tuh masalah Ustadz sampai yang suami saya dihipnotis, sampai duit yang ada di situ hilang semua sampai 0. Selang itu yang masalah tanah tadi yang harus diselesaikan. Nggak lama selang itu pokoknya beruntun terus Ustadz, nggak ada berhentinya itu. Sampai kepala kayak mau pecah Ustadz rasanya waktu itu. Belum waktu itu yang saya waktu itu pergi sama anak saya ke depan. Niatnya cuma mau makan ke depan doang Ustadz. Motor diambil orang di depan mata saya. Terus anak saya cuma bilang gini, mama kok cuma senyum doang sih, motor diambil orang, besok aku sekolah gimana? Ya tenang aja bang, mau diganti sama Allah nih yang lebih baik lagi, lebih gede. Saya gitu. Ini Ustadz salah satu rumah di mana saya dulu masalah tuh banyak di rumah ini. Di rumah ini ya? Allah. Sampai rumah didatengin sama yang penagih motor untuk cicilannya harus dibayar. Saya bilang, gimana saya mau bayar, motornya aja hilang. Terus ngejalanin tuh riado ya? Dijalanin Ustadz. Pemirsa buat yang penasaran riado itu apa? Riado itu nawaitu kita gitu ya. Menjalankan 1-2 amalan sunnah sambil memperbaiki yang wajib dengan niat banget ya, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bukan cerita yang macam-macam, ini cuma cerita benar-benar niat ngejalanin. Kalau saya sih milihin buat pemirsa yang paling gampang sholawat aja. Makanya kita kan akan riado bareng nih sholawat. Pokoknya pagi 100, sore 100, kemudian hajar sedekahnya. Itu aja. Ya diniatin selama 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Dan abis itu kayak latihan kan, kalau udah biasa ya terus saja gitu. Kak Wirda juga pernah ngajakin teman-temannya riado waqiah kan? Iya. Waqiah berapa hari dulu? 40 hari juga. 40 hari juga, 30-40 hari ya. Terus banyak tuh keajaiban teman-teman. Banyak banget keajaibannya. Tapi aku lebih penasaran sama keajaiban yang sama Tante Rina. Tante Rina kalau boleh tahu, setelah 3 tahun nih riado, kan itu beruntun gitu kan, masalah. Kapan sih titik akhirnya gitu, finally gitu? Akhirnya sampai titik yang paling 0, kami itu udah nggak punya apa-apa tuh Ustadz waktu itu. Allah malah kabulkannya doa yang sudah saya lupakan. Apa itu? Saya hamil anak kedua. Mahal sekali anak kedua berarti ya. Mahal loh, berarti kan seharga masalah dia. Iya, keren loh. Jadi anak ini timbangannya Bu, tukar emas. Jangan Ustadz. Pasti nggak mau ya. Terus. Iya hamil anak kedua. Tapi kan setelah hamil kedua harus mikirin lagi biaya untuk lahirannya Ustadz. Iya, manusia. Loh kok Allah saya mikirin. Dikasih anak malah kerepotan. Apa sih kasih anak gitu. Saya mikir kok Allah malah ngasih penyelesaian yang ini dulu sih, bukan selesaikan masalah hutang saya dulu gitu kan. Terus ini saya cerita. Ini sebentar pemirsa saya potong ya. Kenapa misalkan Allah munculin anak? Jadi bisa jadi sebenarnya secara kuota suaminya Mbak Rina udah nggak ada kuotanya. Rina juga udah nggak ada kuotanya.
Jadi satu rumah nih, makhluk satu rumah nggak ada kuotanya. Makanya Allah hadirkan makhluk baru. Nah di sini kuotanya ada, kuota rizki gitu. Itu ya. Silakan lanjutkan. Jadi setelah untuk pulang dari rumah sakit aja biaya belum ada tuh Ustadz, harus mikir. Nggak tahu tiba-tiba ada bersalin itu ya. Untuk biaya bersalin. Tiba-tiba ada sebuah vendor yang udah lama belum bayar utang ke kita tuh Ustadz. Bayar biayanya sama dengan biaya itu dia. rumah sakit. Percis begitu. Nah, benar. Makanya banyak anak banyak rezeki gitu. Iya, hiduplah banyak anak. Tapi setelah kita pulang, Allah selesaikan tuh masalah kita satu-satu. Mulai nih.